Selamat datang di channel Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Manggarai. Edisi kali ini adalah berbagi cerita, cinta tanpa batasan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat menikmati kisah inspiratif ini. Halo teman-teman, sahabat Pertuni di dimanapun berada, selamat datang kembali di podcast Pertuni cabang Kabupaten Manggarai. Februari adalah bulan yang penuh cinta, maka podcast Pertuni Manggarai sesi ini berbagi dengan tema cerita cinta tanpa batasan. Hari ini agak spesial karena kami melakukan sesi diskusi melalui metode daring atau media daring. Karena narasumber yang akan bergabung hari ini kebetulan tidak bisa melakukan sesi diskusi secara offline. Hari ini kita akan berbagi bersama dua narasumber, yaitu dua member Pertuni yang merupakan disabilitas netra yang telah menjalani hubungan pernikahan dengan teman-teman atau saudara-saudara non-disabilitas. Hari ini kita akan bersama Ibu Esti. Halo Ibu Esti, apa kabar? Halo, puji Tuhan, kabar baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini Ibu Esti dan Pak Remigius. Halo Pak Remi, selamat sore. Apa kabar? Iya, halo Kakak. Selamat sore. Puji Tuhan, kabarnya baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bersama saya Lilis Kung sore ini, mari kita menyaksikan dan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita tentang tema berbagi cerita cinta tanpa batasan. Bagaimana? Kita bisa mulai, teman-teman? Oke, siap. Oke, baik. Mungkin supaya lebih santai, hari ini mungkin bisa memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang pasangan Bapak Ibu masing-masing. Mungkin mulai dari Ibu Esti bisa ceritakan tentang pasangannya, kemudian sudah berapa lama mungkin menikah dan sudah dikaruniai berapa momongan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Pak Remi. Silahkan Ibu Esti. Baik, suami saya nama lengkapnya itu Marcelus Mohon dan biasa dipanggil. Kalau saya sendiri panggilnya tuh Kamancek gitu ya. Biasanya kalau setiap pasangan kita pasti ada panggilan-panggilan tertentu ya supaya ya hubungan kita itu berjalan bagaimana lah ya supaya menarik lebih mesra, banyak orang, lebih unik atau bagaimana. Pokoknya lah secara alami kita pasti punya semua panggilan masing-masing ya teman-teman ya. Kemudian beliau itu berasal dari Ranggu, Manggarai Barat, tepatnya di Lasang, dan sekarang juga dia bekerja di sana ya, di staf desa. Dan kami itu sampai sekarang mungkin belum sampai ke situ ya Ibu ya. Hanya menceritakan tentang dianya saja dulu atau gimana nih? Silahkan menceritakan sudah berapa lama menikah, mungkin momongannya sudah berapa. Menikahnya itu sudah 6 tahun mulai 2018 ya, kurang masuk 7 tahun sekarang. Mulai 2018 tepatnya 16 November 2018 dan sudah dikaruniai anak 2 orang. Yang pertama putra sudah berusia 5 tahun dan yang kedua putri sudah berusia 5 bulan. Jadi 55 ya sahabatku. Oke, demikian dari saya perkenalan singkatnya. Jadi menarik sekali ya. Oke, dan suaminya Ibu Esti ini non disabilitas ya Ibu Esti? Ya, non difabel. Oke, baik teman-teman. Jadi Ibu Esti tadi sudah menikah selama 6 tahun dengan 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Kemudian kita lanjut ke Pak Remi. Silahkan memperkenalkan keluarganya secara singkat, Pak Remi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lilis. Nama saya sendiri ya sudah disampaikan oleh Ibu Lilis tadi, tapi nama lengkapnya itu Remigius Mon ya. Sedangkan istriku namanya Gertrudis Hadia.
Lalu saya panggilan untuk secara lebih mendalam sebagai romantis untuk suami istrinya itu Nuti, ya, itu sebagai sapaan setiap hari ya. Wow. Ya begitu. Sedangkan yang berkaitan dengan usia perkawinan kami ya masih seumur jagung lah, sudah 3 tahun. Tapi itu puji Tuhan. Puji Tuhan sudah dikaruniai 1 anak, gitu. Sekarang istriku 1 putri, nggih? 1 putri ya? Ya, anak kami putri. Ya. Ya. Sedangkan kerjanya sekarang itu mengajar di lembaga swasta sekolah di bawah naungan Yayasan Sukma Keuskupan Ruteng. Oke, demikian perkenalan singkat untuk keluarga saya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Remi dan Ibu Esti. Jadi ternyata dua narasumber kita kali ini pasangannya selain non disabilitas tapi juga bekerja dua-duanya. Jadi ternyata semua orang itu punya kesempatan yang sama, dan mungkin kalau ada yang berpikir mereka menikah karena motif ekonomi, ternyata tidak juga, karena 2 pasangan teman-teman kita ini ternyata juga punya pekerjaan sendiri. Jadi kalau ada yang mungkin teman-teman ada yang berpikir kalau mungkin motif ekonomi atau apa, ternyata tidak juga begitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita boleh tahu nih waktu itu kenalannya di mana sih? Karena kan biasanya semua pasangan pasti punya cerita seru waktu perkenalan. Mungkin bisa dibagikan sedikit kenalannya di mana? Mungkin Pak Remi bisa duluan. Oke ya, siap. Lebih ke perjumpaan pertama ya. Kalau kami itu dulu di dan sampai jadinya tuh gimana? Kalau kami dulu itu di kebetulan kuliah di satu kampus. Dan beliau istri saya ini itu perjumpaan pertamanya itu di kampus. Tidak tahu adanya jatuh cinta, mungkin apakah dari perilaku atau tingkah laku kita yang membuat dia simpatik atau gimana, adanya menumbuh rasa cinta sehingga memberikan perasaan gitu. Ya, memang yang pertama lah saya. Tapi awal mulanya itu berawal dari yang biasa-biasa saja, teman biasa saja yang selalu bantu untuk membaca, baik itu membaca soal di saat ujian, lalu membaca materi untuk saya translate ke tulisan timbul atau braille, begitu Kak. Ya. Oke. Jadi dari reader turun ke hati ya. Iya. Oke teman-teman, jadi mungkin bagi yang belum pernah mengikuti proses pendidikan inklusi, jadi teman-teman tunanetra itu biasanya di sekolah itu selalu membutuhkan bantuan teman-teman non disabilitas untuk membacakan tulisan-tulisan awas. Jadi Pak Remi dan istrinya rupanya bertemu karena sering saling membacakan. Jadi akhirnya membacakan suara hati ya. Wow. Iya. Kerja di lapak damu menurut pembacaanmu. Ya, itu dia. Demikian lagi. Itu dari Pak Remi. Bagaimana dengan Ibu Esti? Kira-kira di mana ketemu dan memulai hubungan dengan Kakak Mancek katanya? Iya, Kakak Mancek. Baik, terima kasih Kakak Mancek. Waktu itu perkenalan pertamanya itu terjadi di lembaga tempat kerja saya sekarang, yaitu SLBA Karya Murni Ruteng ya. Oke. Kebetulan waktu itu beliau juga salah satu pegawai di sana, sehingga disitulah pertemuan kami ya. Lewat bukan layar kaca tetapi kaca offline ya, belajar mengajar di dalam kelas, mungkin ya disitulah mulai tumbuhnya rasa cinta ya teman-teman ya.
Yeah. Bukan rasa benci. Benci juga benar-benar tapi cinta. Benar cinta. Betul. Ya. Oke, menarik. Jadi ternyata dari dua teman kita ini sudah berbagi cinta itu bisa tumbuh kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang bingung cari pasangan nih, coba perhatikan baik-baik, mungkin saja cinta itu ada di sekitar kita. Ya, mungkin di tempat kerja, mungkin di kampus, ya, atau di tempat-tempat lain yang dekat-dekat. Jangan yang jauh-jauh, lihat dulu yang dekat-dekat lah. Baik, kita lanjut ya teman-teman ke topik yang berikut. Pasti banyak juga nih yang penasaran kan teman-teman, Ibu Esti misalnya tunanetra dengan kondisi low vision, kemudian Pak Remi dengan kondisi totally blind ya Pak Remi, atau tidak bisa, mohon maaf ya, tidak bisa melihat sama sekali. Nah kemudian pasangan Bapak Ibu kan non disabilitas ya. Kira-kira selama menikah nih ada tidak hal-hal unik atau spesial atau lucu mungkin atau yang menarik yang bisa dibagikan ke teman-teman atau yang bisa menginspirasi bahwa memang cinta itu bisa melewati segala batasan. Ya, silahkan Pak Remi dulu atau Ibu Esti dulu boleh berbagi. Ibu Esti dulu deh. Oke, silahkan Ibu Esti. Oke, baik. Mengenai suka dukanya itu tentu banyak ya teman-teman ya. Intinya ya sebagai semuanya kita ini kalau mau berpasangan, tentunya kita harus belajar. Yang pertama sekali kita harus mengenalkan diri kita kepada pasangan kita tentunya ya. Semua kekurangan kita harus beritahu. Itu sekali langkah awal yang dilakukan. Terus seiring berjalannya waktu, kita itu juga saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Misalnya untuk ya salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Remi tadi, reader seperti itu. Pokoknya kalau dengan yang disabilitas netra itu, yang pertama itu sekali adalah reader, membaca apa saja, membaca kondisi, membaca buku, terus itu baca suara. Pokoknya membaca lah, reader ya. Itu utamanya. Yang pertama sekali bagi tunanetra itu sekali yang paling penting ya, menjadi pembaca handal. Yang pertama baca kondisi, kemudian baca gambar, baca tulisan, kemudian baca lingkungan ya. Misalnya di sini ada got, langkah, di sini ada tangga naik, ya seperti itu. Itu kita diberitahu. Kita juga memberitahu kepada mereka bahwa jika ada hal-hal seperti itu harus diberitahu seperti itu teman-teman. Iya. Kemudian untuk misalnya menyimpan sesuatu harus jelas. Jangan ditunjuk misalnya saya simpan di situ, pakai tunjuk, menggunakan misalnya jari telunjuk atau mimik wajah. Itu tidak berlaku untuk kita ya teman-teman. Yang berlaku itu adalah contoh, saya menyimpan buku tadi di atas meja berwarna biru. Itu lebih lengkapnya. Atau hanya satu meja di rumah kita ya, di atas meja. Atau ambilkan helm di atas lemari. Jangan ambil helm di atas itu. Nanti kami lihat sembarang. Raba semua plafon misalnya. Langsung jatuh semua kaca jendela. Ya, seperti itu ya teman-teman. Itu gambaran singkatnya sih. Wow, menarik ya. Berarti intinya selalu saling menceritakan kebutuhan dan kelemahan kita kepada pasangan, terbuka dan komunikasi. Ya Ibu Esti, itu yang bisa saya tangkap. Nah, mungkin Pak Remi punya cerita lain. Ya. Memang sebagian besar tadi untuk yang berkait dengan sesuai dengan kebutuhan dasar kita sebagai disabilitas netra khususnya, sebagian banyaknya itu sudah disampaikan oleh Ibu Esti. Ya, tetapi saya mau ceritakan secara spesifik yang terjadi dalam diri saya. Ya, ini terjadi pada prosesi pernikahan berlangsung. Ya, tetapi sebelum prosesinya berlangsung, dari pihak MC ini diminta untuk ini baiknya ya. Mungkin MC ini juga tahu kondisi ya. Nah, maka dia buatlah itu repetisi. Nah, 1 hari sebelum.
repetisi ya. Repetisi untuk bagaimana hebat. menguasai pelaminannya nanti. Begitu. Oke. Ya. Orientasi dulu pelaminannya ya. OM Ya, dulu ya. begitu. Karena beliau MC itu menginginkan supaya pernikahannya itu, prosesi pernikahannya itu lain dari yang lain. Begitu. Ya. Jangan menganggap bahwa kita yang begini disabilitas tunanetra ya kita ayo-ayo saja, tapi tidak. Dia menginginkan yang lebih begitu, dan itu juga harapan besar saya. Itu waktu repetisinya itu dia menginginkan pada saat masuk pengantin ke pelaminan harus diiringi dengan lagu. Ya, lagu dinyanyikan oleh pengantin sendiri, yaitu ya saya lah. Ya, kebetulan saya juga mahir kedalaman itu tari suara atau menyanyi. Ya. Lalu saya pilih lagunya. Lalu dia tanya, Eza bagaimana ini? Karena di saat masuk nanti kita harus menyanyikan satu lagu, mengiringi langkahnya Pak Sutri. Ya, tetapi harus lebih dulu itu istrinya dulu, lalu nyusul ke Ezanya. Lalu saya bantah, kalau begitu tidak boleh, begitu dia punya alur. Tapi lalu gimana? Dia tanya lagi, harus saya jalan barengan sama istri ke depan. Baiknya dia ini tahu kemauan dan kondisi saya, ya. Kalau tidak ya kita ayo-ayo saja, ya. Ya, betul. Lalu kami berlangsung sesuai dengan kebutuhan kita sebagai tunanetra, maju ke pelaminan sambil tuntun dengan melantunkan lagu yang saya pilih. Kebetulan hal itu juga hal yang baru di kampung kami, ya. Hal yang baru, baik saya sebagai disabilitas tunanetra merayakan pernikahan, resepsi pernikahannya, ya. Dan juga dia punya rundown acaranya demikian yang lain dari yang lain. Ya. Begitu. Ya. Berapa banyak acara resepsi pernikahan di sini itu tidak seperti yang saya tunjukkan. Spesial ya berarti. Special edition. Spesial. Hal itu dapat saya ketahui, saya tanya saya punya istri, bagaimana suasananya pada saat saya nyanyi, ya, mengiringi langkah kita berdua menuju pelaminan. Ya, lagi-lagi bertanya toh. Lalu beliau menyampaikan, semua hadirin semuanya jatuh air mata, menangis, dan juga terutama saya. Ternyata dia lagi yang menangis. Ya. Sesampainya di pelaminan, setelah saya mendengar itu, langsung saya ada rasa rasa empati ya, ternyata betul kita yang seperti ini, meskipun ada batasan dalam hal penglihatan, tetapi hati kita lebih dari apa yang diinginkan oleh orang lain. Seperti yang kita buat pada saat itu, menunjukkan hal yang lebih, bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan, mereka tidak bisa. Hal yang biasa saja kita bisa. Yang menurut mereka lah itu sudah tidak samakan dengan yang non disabilitas. Ya, kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke. Menarik Pak Remi. Jadi kalau dari Pak Remi saya menangkap dari cerita khusus tadi, ternyata peran lingkungan juga sangat mempengaruhi untuk bagaimana kelangsungan pernikahan kita ya. Bagaimana MC tadi misalnya harus melakukan GR dulu supaya situasinya bisa cocok untuk Pak Remi dan istri ya. Kemudian jadi saya rasa ini juga berlaku untuk kondisi setiap hari. Dan lagi-lagi tadi Pak Remi juga berbagi bagaimana istri itu bisa menjadi mata untuk dua orang, selain untuk dirinya sendiri, tapi juga membagikan informasi itu kepada Pak Remi. Menarik sekali. Jadi dari cerita teman-teman berdua ini saya melihat pasangan itu sangat-sangat berkomitmen dan menerima kondisi teman-teman berdua ya, seperti itu ya. Oke, kalau misalnya tadi kita sudah bicara tentang pasangan yang kita dari cerita teman-teman itu sangat berkomitmen, bagaimana dengan keluarga? Kira-kira ada tantangan tidak dari keluarga, khususnya keluarga pasangan? Karena kan teman-teman ini datang dari kondisi yang berbeda.
Nah, apakah teman-teman punya cerita yang dibagikan seperti itu? Silakan. Oke, baik, dari saya dulu gitu ya. Ya, silakan. Kalau pengalaman saya pribadi itu sudah pasti. Sebagaimanapun orang-orang yang awam yang berkaitan tentang disabilitas itu, apalagi disabilitas netra, ya ada rasa berat sekali untuk menerima dari pihak keluarga. Ya. Itu sebelum mereka melihat dan sebelum mereka mengetahui bagaimana kita dan apa yang kita bisa, lalu apa hasil dari apa yang kita bisa, begitu. Hal yang semacam itu, Bapak Ibu dan juga para pendengar, dapat kita melabui dari diri kita sendiri. Yang pertama itu kita harus tunjukkan bahwa ini saya, seperti ini adanya, dan juga kehalangan atau keterbatasan yang saya alami ini bukan untuk membatasi langkah saya untuk berjuang, untuk menghidupi kehidupan, dan juga menjaga keharmonisan konteksnya dalam kehidupan berkeluarga. Karena pegangan saya dulu itu, yang pertamanya istri saya menerima saya, begitu. Nah itu yang menjadi batu loncatan saya, sehingga saya memberikan edukasi kepada keluarga, khususnya keluarga terdekat, kakak ipar, dan juga orang tua. Lalu saya tunjukkan dan saya dekati mereka. Ternyata apa yang mereka pikirkan bahwa saya tidak bisa apa-apa, ternyata itu tidak seperti yang mereka pikirkan lah. Itu dalam kondisi saya. Karena sedikit saya ceritakan pertamanya itu, waktu perjumpaan awal, bicara yang berkaitan dengan adat, kalau ketemu orang Manggarai bilang Buenelu itu, saya sampaikan sendiri. Ya, saya sampaikan sendiri kepada orang tua satu istri. Dari situ mereka ketahui bahwa anak ini punya harapan besar dan anak ini punya potensi. Jangan kita menilai dia dari kehidupan sehari kita. Ya. Karena waktu itu saya masih kuliah. Ya. Itu tadi, seperti apa yang saya bilang lebih dulu, kita harus tunjukkan apa yang bisa kita lakukan, bahwa kita itu bisa, buat mereka meyakinkan bahwa tidak menyanyiakan anaknya mereka untuk menjadi pasangan kita. Sekian kata Ibu. Siap. Jadi intinya bisa berkomitmen dan menunjukkan apa yang terbaik yang kita bisa berikan ya kepada keluarga untuk meyakinkan keluarga. Baik, dari Ibu Esti mungkin ada yang mau dibagikan juga dari sudut pandang mempelai perempuan, mempelai wanita nih. Oke, baik. Ya. Ya. Karena banyak kisah wanita itu ketika sampai di rumah mertua itu bukan disabilitas saja, ya, dikocar-kacir atau di apa ya, pokoknya lah kita mengerti sama-sama. Saya pikir keluarga ini sangat inklusif, meskipun bukan disabilitas tapi keadaannya sama, saya pikir ya inklusif. Tetapi mengenai perjodohannya teman-teman, ya untuk yang selama saya pantau, selama ada saya tidak tahu di belakangnya, puji Tuhan selama dengan saya itu mereka menerima dengan baik, begitu. Kebetulan kami juga tinggalnya itu LDR loh teman-teman. LDR, jadi tempat kerja berbeda kabupaten. Ya, pertemuannya juga mungkin karena limit pertemuan yang jarang juga mempengaruhi. Mereka menerima sih selama waktu awalnya mereka menerima. Menurut cerita suami itu mereka, kalau saya tanya bagaimana menurut keluarga, nah suami itu bilang mereka terserah saya seperti itu, terserah saya sih. Kalau saya menerima, ya juga saya bilang saya kan bukan untuk mereka pertamanya, untuk kamu. Terus, tapi mereka kan pendukung juga ya, dan orang tua saya bilang bahwa keluarga suami itu
misalnya orang tuanya itu menjadi orang tua kita juga, kita menganggapnya seperti itu. Karena dari hati kita menganggapnya seperti itu, mereka juga ya mungkin karena menerimanya seperti itu. Iya, mereka juga menganggapnya seperti itu ya. Baik, jadi saya bisa simpulkan bahwa yang penting kita harus memperlakukan mertua itu sama dengan orang tua kita sendiri. Maka mereka juga akan bisa menerima kita. Dan setiap mertua dan menantu, setiap hubungan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi mari kita saling menerima dan berusaha yang terbaik. Seperti itu ya Ibu Esti? Iya. Oke, mungkin cerita kita sangat menarik, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Mungkin untuk sesi terakhir teman-teman bisa beri 1-2 kalimat singkat saja untuk memaknai cinta tanpa batasan ini. Bisa dibagikan ke teman-teman semua yang menyaksikan podcast kita hari ini. Silahkan mungkin Pak Remi atau Ibu Esti lebih dulu. Baik. Ya, silahkan. Baik, terima kasih sebagai closing statement ini ya. Ya, betul. Oke, mari sahabatku yang kami kasih dan kami cintai, mari kita saling mencintai. Nanti dalam perjalanan cinta itu akan ada apanya. Oke, terima kasih. Mencintai apa adanya sehingga nanti kita bisa mendapatkan ada apanya. Menarik sekali Ibu Esti, posting yang menarik. Silahkan Pak Remi, mungkin ada yang mau dibagikan ke teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Di ujung acara podcast kita pada sore hari ini, sebetulnya saya mau sampaikan kepada adik-adik saya dan juga teman-teman saya yang dalam hal ini yang disabilitas netra khususnya, janganlah berkecil hati ya, bahwa susah mendapat jodoh. Memang kejadian demikian akan terjadi apabila kita tidak berani dan tidak menunjukkan diri siapa kita. Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya saya bisa menyimpulkan, beranilah memperjuangkan cinta. Ya, seperti itu Pak Remi ya. Ya. Oke, menarik sekali, dan saya rasa itu bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, tapi siapapun yang merasa kekurangan atau takut untuk memperjuangkan pasangannya, mudah-mudahan melalui cerita kita hari ini kita bisa berbagi dan menyemangati teman-teman yang sedang memperjuangkan cinta apapun kondisinya. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih untuk Pak Remi dan Ibu Esti atas waktu dan sesi diskusinya yang sangat berharga hari ini. Saya berharap dan kita semua berharap apa yang kita bagikan hari ini dapat dimaknai oleh teman-teman, sahabat-sahabat Pertuni yang menyaksikan diskusi kita hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kasih Sayang di bulan Februari dan semoga kita semua terus berbagi dalam cinta. Demikian podcast Pertuni Cabang Kabupaten Manggarai sesi bulan ini, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan tayangan ini kepada semua yang kita rasa membutuhkan. Demikian saja yang bisa kami bagikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Salam hari kasih sayang kita semua.